Selamat pagi, Mistris dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eliana. Saya di sini akan merangkum pertemuan 8 sampai pertemuan 14 dalam mata kuliah Manajemen Retail oleh Miss Tri Anggraini. Pertemuan 8 membahas tentang layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan oleh retail untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi para pelanggan mereka. Jadi layanan pelanggan ini untuk membuat para pelanggan nyaman dan bisa mengeluhkan keluhan yang mereka alami atau komplain yang ingin mereka sampaikan kepada retail. Dalam kegiatan pelayanan pelanggan ini juga berguna untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa yang mereka beli. Banyak toko juga membedakan penawaran retail mereka dan membangun loyalitas pelanggan dengan mengembangkan keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan dengan menyediakan pelangganan yang sangat baik. Di sini juga ada pendekatan layanan pelanggan. Di sini ada layanan personal atau layanan pribadi. Layanan pribadi itu contohnya seperti chat ke sellernya langsung atau ke retailnya langsung, atau kalau secara online chat ke sellernya langsung. Kalau secara offline bisa mengajukan ke personalisasi orang yang ditunjuk untuk menerima semua keluhan para pelanggan. Lalu ada layanan terstandarisasi. Di sini juga ada didasarkan kepada pembangunan seperangkat aturan dan prosedur untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan memastikan bahwa mereka dapat mengimplementasikan secara konsisten oleh penyedia layanan. Lalu di sini ada bagaimana sih mengelola keluhan pelanggan. Contohnya pada saat kita ada keluhan atau komplain dari pelanggan, kita retail harus fokus pada peluang-peluang yang positif yang diberikan apabila bisa menyelesaikan masalah untuk ketidakpuasan dan menjadi kepuasan. Jadi kita harus menangkap keluhan dan bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan ketidakpuasan menjadi kepuasan. Di sini juga ada mendengarkan keluhan pelanggan. Mendengarkan keluhan pelanggan itu sangat bagus dan sangat penting. Bagaimana sih dan apa sih yang dikeluhkan oleh pelanggan tersebut? Kita harus mendengarkan dengan baik dan harus mencari memberikan solusi yang adil bagi si pelanggan tersebut. Kita juga harus menyelesaikan masalah yang dikomplain dari pelanggan tersebut dengan cepat agar pelanggan tersebut bisa puas berbelanja di toko kita. Pertemuan 9 membahas tentang mengelola proses perencanaan merchandise. Di sini manajemen merchandise adalah proses di mana retail mencoba untuk menawarkan barang dengan merchandise dengan jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat pula kepada pelanggannya untuk memenuhi tujuan keuangan dari perusahaan. Dari merchandise sendiri, kita retail menyediakan merchandise di
tempat dan waktu yang tepat, seperti kayak ada bazar seperti itu. Terus ada kegiatan dari manajemen merchandise seperti menganalisis tren pasar. Kita sebagai peritel juga harus menganalisis apa nih tren yang sedang viral, yang sedang terjadi saat ini, dan merchandise apa nih yang cocok untuk pada tren pasar saat ini. Terus ada menganalisis data penjualan. Kita juga harus menganalisis data penjualan kita agar lebih tertata dan bisa menjual lebih banyak lagi. Membuat penyesuaian yang diperlukan terkait dengan merchandise. Kita juga harus menyesuaikan nih apa saja yang kita perlukan untuk merchandise kita yang akan kita luncurkan pada saat itu. Ada manajemen inventory. Inventory sendiri atau persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Terus pada satu sisi pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan, tetapi pada sisi lain konsumen akan tidak puas apabila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi dan persediaan dan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Jadi, kita menyediakan barang, persediaan juga tidak boleh terlalu banyak atau menumpuk, karena itu juga akan membuat kerugian. Tidak terlalu sedikit juga untuk menyediakan barang tersebut agar bila ada pelanggan yang masih mencari, masih ada stok barangnya. Jadi kita harus menseimbangkan antara investasi, persediaan, dan tingkat pelayanan kita kepada konsumen tersebut. Sini ada tipe pembelian merchandise. Ada merchandise barang pokok. Permintaannya juga dapat diprediksi. Dapat menggunakan data penjualan yang telah lalu, seperti kayak konsumen ini pernah membeli merchandise pada tahun lalu dan pada tahun ini juga kemungkinan konsumen tersebut akan membeli barang tersebut. Hasil forecast biasanya akurat. Sini juga ada merchandise barang fashion. Permintaannya tidak dapat diprediksi. Kalau fashion kan di dunia fashion kan para wanita dan cowok-cowok permintaannya pasti sangat banyak. Di sini ada penggunaan data penjualan untuk forecast karena sangat terbatas, lebih retail. Sangat sulit untuk di forecast penjualannya. Lalu ada tipe bisnis retail. Di sini ada karakteristik bisnis retail. Bisnis retail itu beragam ya, mulai dari PKL yang menjual hotdog atau burger, ke bisnis retail multi-channel seperti Giant dan Carrefour. Apa sih karakteristik bisnis retail yang kita bisa lihat dari kayak jenis merchandise, variasi assortment produk, tingkat pelayanan yang disediakan, harga dan biaya penawaran produk, serta keluasan dan kedalaman merchandise dan layanan. Ada bisnis retail berdasarkan kepemilikan. Di sini ada independent retail atau seseorang yang memiliki dan menjalankan sebuah toko. Jadi independent retail itu hanya dimiliki oleh satu orang saja. Ada corporate retail chain atau jaringan retail. Perusahaan mengoperasikan beberapa unit retail dengan pengembalian keputusan
terpusat untuk menentukan dan melaksanakan strategi. Jadi corporate retail ini seperti perusahaan-perusahaan yang menjalin hubungan keperusahaan lain. Lalu ada organisasi franchise, mendapatkan lisensi untuk membuka usaha dengan bantuan dari franchisor ke franchisee. Sini ada Baskin 31 Robin, ada Virtual Vision, ada Metro Tools, ada Curves, ada Think Outside. Selanjutnya membahas tentang manajemen sumber daya manusia di bisnis retail. Manajemen, apakah penting sumber daya manusia di bisnis retail? Di bisnis retail sumber daya manusia itu sangat penting karena pengecer mencapai tujuan kekurangan mereka dengan efektif mengelola 5 aset kritis mereka seperti lokasi, persediaan barang dagangan, toko, karyawan, dan pelanggan. Manajemen sumber daya manusia juga sangat penting dalam bisnis retail karena karyawan memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi bisnis kritis, melakukan kegiatan pembelian, menampilkan barang dagangan, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bisnis retail itu selalu bersifat padat karya. Ada tujuan manajemen dari sumber daya manusia. Tujuan utamanya dari SDM itu adalah untuk membangun dasar keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat menghasilkan keuntungan biaya. Sebagian besar pengeluaran retail berasal dari SDM. Jadi SDM-nya yang efektif dapat menghasilkan keuntungan yang lebih untuk retail. Lalu ada karyawan dapat menjadi sumber diferensiasi dengan retail lainnya dengan menyediakan kualitas layanan yang prima. Lalu meningkatkan produktivitas karyawan, penjualan atau keuntungan retail atau jumlah karyawan, menurunkan turnover karyawan. Di sini ada isu dalam organisasi retail, ada sentralisasi versus desentralisasi, mengkoordinasi manajemen toko dan merchandise, lalu meningkatkan apresiasi buyer terhadap lingkungan toko, melakukan kunjungan toko, menugaskan karyawan untuk peran koordinasi. Di sini ada mendapatkan karyawan yang berbakat dan loyal. Kita juga dapat menarik kandidat karyawan, pemasaran, pekerjaan. Kita dapat mencari karyawan pemasaran yang lebih baik lagi. Lalu mengembangkan bakat. Kita juga harus menseleksi dan harus memberikan pelatihan kepada karyawan seperti memperkerjakan karyawan dengan selektif atau di training 3 bulan biasanya. Ada memotivasi karyawan seperti menyelaraskan tujuan. Di sini juga harus kita kebijakan dan pengawasan. Kita harus bijak dalam sumber daya manusia untuk mendapatkan karyawan dan harus pengawasan yang tepat. Lalu ada kompensasi, bonus, dan insentif. Kita juga harus memberikan karyawan kompensasi yang
yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Dan kita juga harus memberikan bonus ketika mereka lembur dan memberikan insentif yang lebih besar sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi sebagai peritel juga harus memberikan kepuasan kepada karyawan. Lalu ada budaya perusahaan. Di sini menjaga karyawan dan membangun komitmen karyawan seperti pemberdayaan, mengurangi perbedaan status. Kita juga harus memberikan masukan kepada karyawan, jangan membeda-bedakan status. Lalu ada promosi dari dalam, flex time, waktu untuk karir dan keluarga seimbang. Pertemuan selanjutnya membahas tentang manajemen rantai pasokan dan sistem informasi bisnis retail. Apa sih manajemen rantai pasokan? Manajemen rantai pasokan sendiri adalah seperangkat kegiatan dan teknik perusahaan untuk mengelola secara efektif dan efisien aliran barang dan informasi dari manufaktur ke pelanggan retail. Kegiatan ini juga memastikan bahwa pelanggan tersebut dapat membeli barang dagangan dalam jumlah yang diinginkan di lokasi dan waktu yang tepat. Jadi rantai pasokan itu seperti penyedia barang untuk peritel-peritel tersebut. Di sini ada keunggulan strategis rantai pasokan. Ada peluang untuk pengurangan biaya seperti biaya transportasi. Kita juga sebagai peritel harus memprediksi nih barang apa saja yang mau kita beli dan berapa biaya transportasi tersebut. Kita juga harus membeli barang persediaan, apakah sekalian cukup untuk persediaan tersebut. Jadi tidak bolak-balik ke si penjual atau penyedia barang untuk toko kita. Memberikan nilai untuk pelanggan dengan menyediakan barang yang diinginkan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, seperti sedikit out of stock atau assortment lebih besar dengan persediaan yang lebih kecil. Ada peningkatkan ROI. Selanjutnya membahas tentang hubungan pelanggan atau customer relationship management. Hubungan manajemen juga adalah filosofi bisnis dan seperangkat strategi program dan sistem yang berfokus pada identifikasi dan pembangunan serta pemeliharaan loyalitas pelanggan retail yang paling berharga. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini seperti strategi kita, program kita, dan sistem apa yang kita gunakan untuk membuat hubungan pelanggan. Tujuan dari CRM ini untuk mengembangkan basis pelanggan loyal dan meningkatkan pangsa atau dompet, seperti share of wallet percentage, seperti pelanggan barang atau jasa dari retail. Di sini ada tujuan program CRM, meningkatkan share of wallet base customer, mengubah good customer ke best customer, menyelenyapkan customer yang tidak menguntungkan dan merepotkan. Selanjutnya membahas bauran retail atau bauran komunikasi retail. Program komunikasi pemasaran retail terpadu adalah yang mengintegrasikan elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan komprehensif kepada pelanggan dari waktu ke waktu
di semua elemen bauran retail mereka dan di semua delivery channel retail. Lalu ada pemasaran langsung atau direct marketing seperti direct mail, brosur, katalog, atau print media. Melalui email, bisa melalui mobile marketing atau e-commerce. Ada online marketing, ada website atau web blog, sosial media seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Lalu kita juga harus membuat promosi penjualan. Ada periklanan atau advertising, ada seperti koran, majalah, TV, iklan TV, radio, program atau program komunikasi periklanan kerjasama dengan pemilik dan retail. Ada hubungan masyarakat menggunakan spokesperson atau selebriti atau sponsorship seperti sponsorship event, ada publisitas. Contohnya dari speak person atau dari selebriti ini kita contohnya seperti memasarkan produk toko kita, mengundang selebriti tersebut. Di sini ada langkah-langkah membuat program komunikasi. Di sini pertama kita harus menetapkan tujuan, terus menetapkan anggaran, dari sasar penjualan, analisis marginal, komunikasi, tujuan dan tugas. Ada aturan praktis, menerapkan dan mengevaluasi program, dialokasikan anggaran. Sekian, terima kasih dari saya.